Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat para dewa juri dan saudara-saudari sedharma, perkenalkan nama saya Cerlin dari Viara Sasana Diepa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti acara lomba ini dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin men-sharing sedikit dhamma tentang hidup bahagia menurut ajaran Buddha. Hidup bahagia menurut ajaran Buddha. Sesungguhnya, apa itu ajaran Buddha? Ajaran Buddha itu membimbing semua makhluk hidup dengan jalan mulia berusaha delapan, sehingga terbebas dari segala penderitaan dan hidup bahagia. Dan apa itu bahagia? Bahagia itu ketika kita bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang kita sadari maupun yang tanpa kita sadari di setiap waktu. Pada umumnya, kondisi bahagia itu selalu ada dalam situasi apapun, dan itulah yang dikejar-kejar oleh manusia. Tetapi dalam kenyataannya, banyak manusia yang mengejar kebahagiaan itu dengan cara bekerja keras menghimpun dana. Mereka mengira bahwa memiliki harta yang berlimpah adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menurut ajaran Buddha adalah kondisi di mana kita sudah terbebas dari keserakahan, kesakitan, kebodohan, dan kebencian. Buddha pernah mengatakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan merujuk pada sikap badani dan jasmani manusia. Tetapi, kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk pada keyakinan setiap orang dalam hak terakhir yang mutlak yang dikejar, yaitu keyakinan dan penuaian hasil kebajikan yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keyakinannya. Kita akan bahagia jika kita mengerjakan keyakinannya tersebut. Manusia dapat bahagia dengan berbagai cara, maupun dengan cara eksternal maupun internal. Seperti saling tolong-menolong, bekerja dan berusaha dengan tekun dan gigih, menjalin persahabatan yang baik, bijaksana, dan lainnya. Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada apa yang telah kita miliki. Selain bersyukur, kita juga harus memiliki kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena jika kita memiliki kebijaksanaan, maka kita akan berpikir positif bahwa segala kemelekatan itu adalah penyebab dari penderitaan. Penderitaan dapat muncul dari beberapa hal. Yang pertama adalah loba, yaitu ketamakan kita. Yang kedua adalah moha, yaitu kebodohan batin kita. Yang ketiga adalah dosa, yaitu kebencian yang ada di dalam batin kita. Banyak orang berpikir bahwa memiliki harta yang berlimpah dan dilayani banyak orang, mereka akan bahagia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Jika yang setiap hari yang kita pikirkan hanyalah ingin menuntut orang lain, maka kita tidak akan bahagia. Sebaliknya, jika yang dipikirkan setiap hari adalah ingin membuat sesuatu untuk orang lain, ingin mengerjakan sesuatu untuk orang lain, kita akan bahagia. Sewaktu kita masih bisa membantu orang lain, usahakanlah membantu. Sebaliknya, jika kita sudah tua, sakit, kita tetap bisa membantu orang lain dengan cara melakukan meditasi sambil mengatakan, "Semoga semua makhluk hidup berbahagia." Jika kita membuat sesuatu untuk orang lain, kita akan merasakan bahagia. Itulah rahasia kehidupan. Sedangkan jika kita hanya ingin terus-menerus menuntut orang lain, maka kita tidak akan bahagia. Sebenarnya bahagia ini milik siapa? Sesungguhnya bahagia ini milik hati kita sendiri. Hati kitalah yang menciptakan, menanamkan, dan menetapkannya bahwa kita layak bahagia. Bukan dengan fokus dengan kekurangan kita dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Setelah itu kita juga harus menjaga air pikiran kita agar air pikiran kita tidak kotor. Karena jika air pikiran kita kotor, maka yang akan kita pikirkan adalah rasa, keserakahan, kebodohan, kebencian, dan lainnya.
Sedangkan jika air pikiran kita bersih, maka yang kita pikirkan adalah rasa cinta kasih, kasih sayang, suka menolong, dan lainnya. Ada 3 macam kebahagiaan menurut Buddha Dhamma. Yang pertama adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ini dapat dicapai dengan cara keuletan, rajin, dan semangat juang yang tinggi atau yang disebut dengan Utthana Sampada. Setelah mendapat kebahagiaan ini, seharusnya kita berusaha untuk menjaga dan merawatnya agar tidak hilang. Itu yang disebut dengan Araka Sampada. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat harta benda menurut Buddha, yakni yang pertama adalah kalyanamita atau yang disebut dengan sahabat baik. Berteman dengan orang baik akan berdampak baik juga bagi kita. Kita akan terbiasa ikut melakukan hal yang baik yang dilakukan oleh teman kita. Sedangkan berbeda kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, seperti orang yang tidak mandiri, royal, dan boros. Yang kedua adalah samajivitaka atau yang disebut dengan keseimbangan dalam hidup. Terlalu boros hanya akan mengakibatkan apa yang kita dapatkan dalam hidup ini habis. Sikap boros dan kikir akan membawa kita pada kehancuran sehingga kita kehilangan bahagia. Orang yang menderita dan hancur sangat sulit baginya untuk menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, manusia dalam kehidupannya merasa puas, apa yang diinginkan, diharapkan, dan dirindukan dapat terpenuhi. Itulah bahagia baginya. Yang kedua adalah kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan ini dapat dicapai dengan 4 hal. Yang pertama adalah sada, yaitu keyakinan. Dengan adanya sada, kita akan tidak ragu dan mudah melakukan hal yang diajarkan oleh Buddha. Yang kedua adalah menjalankan sila. Yang ketiga adalah dana. Banyak sekali orang yang berhasil mencapai kebahagiaan dengan cara berdana. Seperti seorang puteri yang suka berdana pada zaman Gautama, sehingga pada saat ia meninggal dunia, ia terlahir kembali di surga. Keempat adalah panya, atau yang disebut dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, maka kita dapat membedakan apa hal yang baik dan yang buruk, sehingga kita akan terus melakukan hal yang baik yang berdampak pada kebahagiaan hidup. Kebahagiaan terakhir adalah kebahagiaan paramata atau yang disebut dengan nibbana. Kebahagiaan terakhir menurut Buddha Dhamma adalah kebahagiaan paramata. Kebahagiaan ini dapat dicapai dengan cara melakukan meditasi, berdana, ataupun perbuatan baik lainnya. Sekian dhamma yang saya sampaikan kepada saudara-saudari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.